Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Serli Giovanni Teza sebagai dosen pengampu mata kuliah kita pada bagian ini. Dan seterusnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkesempatan hadir pada hari ini. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Perkenalkan, saya Aisyah Ramadan Hikmah selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini, yang saya bagi dalam 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab dan diskusi, dan yang ketiga sesi penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Yudrian Lohbowo. Kepada Yudrian, dipersilakan. Baik, langsung saja saya membacakan diri kami. Staf dan laporan keuangan PSAK. PSAK merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Untuk mengembangkan usaha perkooperasian di Indonesia dituntut adanya pengelolaan koperasi secara profesional. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kegiatan usaha koperasi itu sendiri. Pengelolaan yang profesional mengeluarkan sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan yang dapat diandalkan guna pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian koperasi. Keberadaan PSAK juga mempermudah informasi dari laporan keuangan untuk dapat diketahui siapapun. Hal tersebut terkait dengan aturan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan sampai penyajian laporan keuangan. Isi PSAK merupakan standar dan aturan pedoman akuntansi serta informasi dan data penting terkait laporan keuangan. Data tersebut seperti aset perusahaan, liabilitas, ekuitas, serta informasi lain yang berhubungan dengan entitas. Sedangkan pengertian laporan keuangan adalah dokumen yang memberikan informasi pencatatan dari segala transaksi yang berkaitan dengan uang, pembelian dan penjualan serta kredit. Laporan keuangan juga berfungsi untuk mengetahui keadaan finansial perusahaan sehingga laporan dibuat dapat secara detail, tepat, dan perhitungan yang baik. Kedudukan dan fungsi akuntansi koperasi. Yang pertama, akuntansi koperasi adalah suatu tahap penyediaan jasa, sistem informasi dan analisa dalam koperasi. Yang kedua, akuntansi merupakan usaha produktif yang dapat memberi keuntungan berupa SHU. Yang ketiga, akuntansi memberi informasi keuangan yang bersifat kuantitatif. Fungsi laporan keuangan koperasi yang pertama, mengetahui kondisi usaha. Yang kedua, sebagai bahan perbaikan. Yang ketiga, menjadi pertanggungjawaban perusahaan. Isi laporan keuangan koperasi. Yang pertama, mengetahui kondisi usaha. Yang kedua, sebagai bahan perbaikan. Yang ketiga, menjadi pertanggungjawaban perusahaan. Ruang lingkup PSAK nomor 27 dan laporan keuangan koperasi. Yang pertama, transaksi yang ditimbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, yaitu meliputi setoran anggota koperasi dan transaksi dengan anggotanya. Yang kedua, transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, diantaranya cadangan, modal, penyertaan, modal sumbangan, dan beban koperasi. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan transaksi.
yang tersebut dalam laporan keuangan. Jenis laporan keuangan ada beberapa. Yang pertama neraca, yang kedua perhitungan hasil usaha, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan promosi ekonomi anggota, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh media tadi pada poin untuk penjelasan poin-poin yang telah disampaikan media tadi bisa teman-teman lihat pada makalah yang telah dibagikan filenya ya. Berikut poin B, neraca promosi anggota. Ini dapat PSAK nomor 27 tahun 1998 dijelaskan bahwa neraca promosi anggota itu mengandung 4 unsur, yaitu yang pertama manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. Yang kedua yaitu ada manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. Yang ketiga itu ada manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi, dan yang keempat itu manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha atau yang disingkat dengan S1. Baik, di sini ada tujuan audit atas laporan promosi ekonomi anggota itu seperti apa. Ini tujuannya ada sistem yang pertama itu ada sistem pengendalian intern atas pendapatan dan beban. Yang kedua yaitu anggota memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dan proporsional dari transaksi dengan koperasi. Yang ketiga, ada semua hak-hak anggota telah diberikan oleh koperasi. Yang keempat itu semua kewajiban anggota kepada koperasi telah dipenuhi. Dan yang kelima yaitu promosi ekonomi anggota telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Untuk lebih jelasnya bisa teman-teman lihat dan baca di makalah yang telah dibagikannya. Poin berikutnya yaitu poin terakhir mengenai aplikasi PSAK nomor 27. Ini mengenai pengaplikasian pernyataan penerapan standar akuntansi keuangan nomor 27, di mana diaplikasikannya PSAK nomor 27 ini ialah sebagai suatu penyajian yang terstruktur dan sistematis mulai dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, di sini itu ada namanya struktur pengendalian intern dalam aplikasi PSAK nomor 27. Mohon maaf ya, ini dalam poin C ini bukan struktur tadi, namun ada macam-macam PSAK di Indonesia yang diaplikasikan dan digunakan oleh berbagai entitas usaha maupun organisasi. Yang pertama itu ada PSAK IFRS. IFRS teman-teman sekalian itu International Financial Report Standard, yang artinya adalah memiliki jenis akuntabilitas publik, yakni usaha yang sudah terdaftar atau dalam proses sebagai emiten seperti BUMN dan perusahaan asuransi lainnya. Yang kedua yaitu PSAK etap. Seperti yang kita pelajari saat ini, sesuai dengan judul saya yaitu SAK etap. Untuk dari PSAK entitas tanpa asuransi publik yang lebih sederhana dari etap itu artinya entitas tanpa asuransi publik atau disingkat dengan
PSAK etap itu yang digunakan pada skala global. Karena pada dasarnya PSAK etap ini ditujukan bagi badan usaha kecil menengah tanpa laporan laba rugi dan penilaian aset. Dan yang ketiga yaitu ada PSAK syariah namanya. Di lembaga ini menerapkan kebijakan dan prinsip syariah dalam usahanya atau dalam bisnisnya, seperti perbankan syariah yang menerapkan ini setelah membuat laporan dan dengan standar akuntansi umum. Yang keempat itu ada PSAK EMKM, di mana setiap entitas yang belum memenuhi standar etap akan menggunakan PSAK entitas mikro, kecil, dan menengah artinya ya, sehingga laporan keuangan dibuat secara eksplisit dan tetap mematuhi aturan yang diberlakukan oleh PSAK EMKM ini. Dan yang kelima itu ada SAP, standar akuntansi pemerintah, di mana standar akuntansi pemerintah ini adalah untuk menjamin partisipasi dan transparansi dengan tujuan penggunaan SAP ini oleh pemerintah pusat dan daerah untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Maka dari itu, pada tahun ini PSAK wajib diimplementasikan dan disesuaikan dalam penyusunan laporan keuangan, tidak terkecuali dengan penyusunan laporan keuangan dalam bisnis. Oke, baik, sekian dari pemaparan materi yang telah kami uraikan. Apakah saya buka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Jika ada teman-teman yang belum paham atau mengerti tentang apa yang telah kami paparkan tadi, boleh bertanya. Bisa bertanya? Masih ingin bertanya? Ada apa Dari tadi kan? Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Rasid Akmal. Ingin bertanya kepada kelompok penampil, jelaskan cara pemerintah mempertahankan kebijakan terkait dengan perkembangan koperasi dan bagaimana setiap intensitas memenuhi standarnya masing-masing. Jelaskan, boleh. Jelaskan cara pemerintah mempertahankan kebijakan terkait dengan perkembangan koperasi dan bagaimana setiap intensitas tersebut memenuhi standarnya masing-masing. Intensitas tersebut memenuhi standar masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik, pada slide ke-13 ya, karena belum ada 13. Saya terdapat 5 standar akuntansi keuangan. Jadi yang menjadi penerapan saya, jelaskan bentuk penerapan standar akuntansi secara dari kelima standar tersebut. Jelaskan bentuk penerapan standar akuntansi secara rinci dari kelima standar tersebut, serta contoh perusahaan yang menggunakan standar tersebut. Serta contoh perusahaan yang menggunakan standar tersebut. Terima kasih. Bentar ya. Mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Sri Ini, saya ingin bertanya. Coba Anda jelaskan atau terangkan
Coba akan dijelaskan. Berangkat salah satu contoh mengenai struktur pengendalian intern. Data coba dijelaskan. Terangkan mengenai struktur pengendalian pertanyaan itu ini poin struktur pengendalian Inter. Lihat kolom tuh. Intern. kayak gitu inter kita tidak kasih Di pemerintah kebijakan. siapa lagi Up. Aku. PS Tepong. Baiklah, perkenalan saya Stevi David Koyong mau bertanya kepada kelompok yang menyampaikan materi. Tadi kan di slide beberapa pokoknya tadi ada di slide ke-7 ada pemaparan mengenai tujuan audit atas laporan promosi ekonomi anggota. Nah pertanyaannya, bagaimana cara yang tepat dalam melakukan audit laporan keuangan dan audit laporan promosi ekonomi anggota, serta apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit tersebut. Cas dulu lah nak. Baterainya habis nggak? Sedikit. Bagaimana cara yang tepat dalam audit laporan keuangan dan laporan promosi ekonomi anggota. Serta hal apa saja yang perlu diperhatikan perlu. dalam melakukan audit tersebut. Ya. Terima kasih. Ica. Nah, abang saya tapai. ya Andre Dan Gigi. Depan banget kan. Baiklah, di sini saya Andre Martin ingin bertanya kepada Aisyah ini. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas akuntabilitas publik SAK ETA Publik bukan publik. SAK ETA strip ETA Strip bukan ETA AP. itu namanya nggak sendiri kan? Terima kasih. Saya bertanya. Publik bukan publik. Balik pada sesi kedua. Pak, sesi kedua. Ini videonya nyambung terus nih. pernyataan pernyataan dalam perkataan. ini kali itu kan tujuannya seperti itu kan sebuah pernyataan ya sekarang. Tujuannya itu untuk apa namanya pengambilan kebijakan. Jelaskan bagaimana. Baik,
Rashid Terima nggak kasih jadi. pertanyaan dari teman yang telah teman-teman ajukan. Lah, Berikan kami kok sedikit kene? waktu dan pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah teman-teman ajukan dan pertanyaan tersebut cukup menarik untuk kami bahas. Berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban yang telah jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Munafik sekali. Saya akan coba menjawab pertanyaan telah teman-teman ajukan tadi. Pertanyaan dari Nata akan dijawab oleh Indrian. Kepada Indrian dipersilakan. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan saudari Sri Nata juga ini. Jelaskan apa yang dimaksud atau terangkan mengenai struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern adalah kebijaksanaan dan prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan akan tercapai. Perencanaan suatu struktur pengendalian intern bukan bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi lebih bertujuan pada upaya pencegahan dan pengurangan resiko. Bagaimana mereka? Terima kasih atas jawabannya. Strukturnya nggak ada. Ada itu di makalah pengendalian intern. Maksudnya tuh kerangka. Enggak, itu bukan sebuah kerangka, tapi itu sebuah pengendalian. Enggak, itu bukan badan apa, itu bukan namanya, itu bukan organisasi, bukan. Struktur itu kan banyak macam artinya, bukan hanya organisasi. Jadi itu tuh kan nyambung sama struktur pengendalian intern. Lebih ke kayak langkah-langkah pengendalian begitu. Iya. Ada di makalah. Poin mana? Halaman Poin. Dekat di poin B, lihat aja bagian akhir poin B, itu ada struktur pengendalian intern. Nih. Yang sampai 7. Ya. Oh gitu. Itu ada kepala staf yang memiliki kebijakan yang seperti itu secara tertulis dan disahkan oleh anggota komunitas. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rashid Akmal. Akan saya jawab sendiri. Pertanyaan Rashid ini mengambil dari tujuan dalam makalah ya. Karena di dalam makalah itu ada pernyataan pemerintah merupakan itu bagian dari penjelasan terkait masalah jenis-jenis laporan keuangan korporasi, gitu kan. Jadi ada itu telah diterangkan tadi ya, ada 5, yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, yang ketiga yaitu laporan arus kas, yang keempat itu laporan promosi ekonomi anggota, dan yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini pertanyaan Rashid itu jelaskan cara pemerintah mempertahankan kebijakan terkait dengan perkembangan koperasi dan bagaimana setiap entitas tersebut memenuhi standar masing-masing. Oke, di sini udah ada itu ya. Sebelumnya saya mau menyanggah pertanyaan dari Rashid ini mengenai
cara pemerintah mempertahankan kebijakan terkait dengan perkembangan koperasi. Ini tuh kalau apa namanya mempertahankan kebijakan, seharusnya itu tuh menjadi sebuah kebijakan bagi pemerintah untuk perkembangan koperasi, bagaimana koperasi itu agar berkembang gitu, agar Kan pemerintah kan mempertahankan kebijakannya, bagaimana cara dia mempertahankannya itu? Boleh saya tambahkan pertanyaan? dia bentar. Kan udah ditetapkan kebijakan, jadi Itu bisa mempertahankan. ya akan saya coba jawab ya. Boleh. Bisa dengan memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Juga bisa pemerintah melakukan pengawasan namanya itu, termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan di bidang kegiatannya tersebut. ini bagaimana setiap entitas tersebut memenuhi standar masing-masing ini. Maksud transit itu keadaan ya entitas Bagaimana dia memenuhi untuk standar apa tuh? standar apa? Standar apa namanya? Standar intensitas itu kan misalkan ini udah memenuhi standar dari SAK misalkan. Nah, bagaimana? Pak Rasid tahu itu dulu arti intensitas. Enggak. Kan ini kan berkaitan dengan pertanyaan Rasid yang pertama, bagaimana setiap intensitas tersebut memenuhi standar masing-masing. Intensitas itu kita sama-sama ketahui itu adalah sebuah keadaan. Berarti ini nyambung ke pertanyaan yang pertama tadi mengenai mempertahankan kebijakan terkait perkembangan koperasi. Jadi bagaimana setiap keadaan tersebut jadinya memenuhi standar masing-masing gitu. Benar. Di halaman terakhir di TSAK EMKM itu kan ada setiap intensitas yang belum memenuhi standar DAP. Bagaimana setiap intensitas memenuhi standarnya masing-masing. Ini ada di halaman terakhir yaitu kesimpulan nomor 4 TSAK EMKM. Setiap intensitas yang belum memenuhi standar DAP akan menggunakan PSAK intensitas mikro. Rasid, ini kan Ini bukan sambungan pertama. jadi dua pertanyaan Ya. pas ini. Jangan ngomong. Bukannya itu sambung dari apa ya? Iya, intensitas tahu nggak? Soalnya di- Intensitas itu adalah sebuah keadaan. Jadi Lebih itu, sering. apa namanya menyambung Terus? ini bagaimana setiap intensitas tersebut. Karena di sini Rasid menuliskan Tidak. kalimat tersebut. Lanjut. Iya, Itu berarti soalnya sambung. iya kan Ya kan? itu Ya, perkataan ya bagaimana dia sama. memenuhi intensitasnya? Sama. Intensitas akuntansinya bagaimana dia memenuhi agar Mau standar? pemerintah memenuhi standar masing-masing koperasi. Ya, agar standar gitu. Kan ada Kan ketetapan tersebut standar. karena ini aja mempertahankan kebijakan. Jadi kita kurungkan pertanyaan Rasid ini. Iya maksudnya itu Mempertahankan. sama jawabannya itu dengan melakukan bimbingan berupa penyuluhan yang peran pemerintah atau cara pemerintah itu, atau melakukan apa namanya penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan. Baik, bagaimana Rasid atas jawaban yang telah saya Ya, berikan? saya sudah bisa menang. Baik, berikut pertanyaan berikut mengenai Andre ya. Mengenai Andre. Mengenai pertanyaan dari Andre akan dijawab oleh Devian. Oh iya, durasi. Baik, saat ini saya mencoba menjawab pertanyaan saudara Bang Andre. Saya Andre ya.
menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas akuntabilitas SAK atau ETAP. Yaitu hanya dapat digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose financial statement bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal yang dimaksud adalah investor, kreditor, dan lembaga pemberi perlindungan kredit. Lah saya merasa puas. Bagaimana Andre? Atas jawaban yang diberikan ya. Baik, pertanyaan dari Pois akan saya jawab, yaitu pertanyaan dari Pois ya. Jelaskan bentuk penerapan standar akuntansi yang tadi poin terakhir itu ada pada poin C, ada 5 jenis standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, Pois bertanya di sini tentang kelima penerapan standar akuntansi tersebut dan memberikan contohnya. Tadi sudah dijelaskan juga ya, ada juga contohnya tadi disebutkan. Nah, pertama itu ada PSAK IFRS yang artinya ialah standar akuntansi keuangan yang pertama kali diterapkan di Indonesia dalam praktik oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2012. IFRS ini kepanjangannya International Financial Report Standard. Itu yang memiliki jenis akuntabilitas publik, yakni usaha yang sudah terdaftar atau dalam proses sebagai emiten. Sehingga IFRS ini dapat disimpulkan sebagai laporan keuangan yang berdasarkan pedoman internasional agar laporan keuangan yang disajikan perusahaan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang memerlukan. Contoh seperti BUMN dan perusahaan asuransi lainnya. Yang kedua yaitu ada PSAK ETAP. PSAK ETAP. PSAK ETAP dimaksudkan adalah untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangannya dengan tujuan umum atau general purpose financial statement. PSAK ETAP ini hanya digunakan oleh entitas yang pertama tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan yang kedua menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini contohnya adalah yang dimaksud yaitu investor, kreditor, dan lembaga pemberi peringkat kredit. Yang ketiga itu ada PSAK Syariah. PSAK Syariah ini adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah yang bertujuan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Contohnya seperti perbankan syariah, itu ada di makalah ya. Yang keempat itu ada PSAK EMKM. Apa itu PSAK EMKM? Sebenarnya akuntansi telah mempunyai standar internasional yang diberlakukan di berbagai negara seperti International Financial Report Standard tadi atau IFRS atau GAAP. Untuk di Indonesia sendiri itu Ikatan Akuntansi Indonesia sudah meresmikan laporan keuangan khusus untuk para pelaku UMKM yang dikenal dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah atau PSAK EMKM.
Karena tujuan dibuatnya EMKN ini adalah upaya untuk mendukung perkembangan dan juga pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta berguna juga dalam pembuatan laporan keuangan untuk UMKM yang merasa sulit dalam mencatat dan membuat laporan keuangan dan yang menggunakan EMKM ini adalah yaitu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di negara kita. Dan yang kelima itu ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, di mana tujuan penggunaan di mana SAP ini adalah untuk menjamin partisipasi dan transparansi. SAP ini tujuan penggunaannya oleh pemerintah pusat dan daerah adalah untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Maka dari itu pada tahun ini PSAK wajib diimplementasikan dan disesuaikan dalam penyusunan laporan keuangan, tidak terkecuali dengan penyusunan laporan keuangan dalam dunia bisnis. Jadi standar akuntansi pemerintah ini dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pengelolaan keuangan negara. Contohnya perusahaan yang menggunakan SAP ini yaitu diantaranya Telkomsel, Daihatsu, Aqua, United Tractor, Pertamina, dan lain sebagainya. Karena penerapan modul SAP ini yang digunakan oleh setiap perusahaan pun bervariasi gitu. Jadi mulai dari penggunaan hanya di sales distributionnya saja hingga di bagian financial accounting. Ya, bagaimana Kois akan jawaban yang tadi saya berikan? Berarti dari kelima standar tersebut, sebuah perusahaan tidak bisa memakai dua yang absen standar. Misalnya kan pada iya, sesuai dengan aturannya gitu. Misalnya EMKM nggak mungkin kan pemerintah memakai EMKM, sedangkan pemerintah punya standar akuntansi pemerintah sendiri. berarti sesuai dengan fungsi dan tujuan. Iya, dengan fungsinya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya puas. Semoga menjadi berkah di mana-mana. Baik, pertanyaan berikut dari Steffi mengenai bagaimana cara yang tepat dalam mengaudit laporan keuangan dan laporan promosi keuangan anggota serta hal apa saja yang perlu diperhatikan akan dijawab oleh Adrian. Nanti tergantung pada Adrian silakan. Kami coba menjawab pertanyaan Steffi. Bagaimana cara yang tepat dalam mengaudit laporan keuangan dan laporan keuangan anggota serta hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit tersebut. Tapi saya itu yang bagaimana cara mengaudit laporan keuangan. Jadi yang pertama, meminta segala dokumen yang dibutuhkan pada saat auditor mendatangi klien yang akan diaudit. Yang kedua, menentukan jadwal rapat terbuka. Yang ketiga, memulai melakukan kerja lapangan. Yang keempat, menyusun hasil laporan. Yang kelima, menyiapkan rapat penutupan. Itu aja sih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Steffi? Sebenarnya saya kurang paham. Mungkin saudari Aisyah bisa menjelaskan lebih apa lagi? Lebih apa? Apakah cara yang dilakukan sama? Soalnya tadi kan nggak dibilang cara yang ini, cara yang satunya begini. Maksud saudari Steffi? Kan tadi tiga jawaban cara-caranya, apakah sama cara yang dilakukan dalam mengaudit laporan keuangan sama laporan promosi ekonomi, apakah sama atau beda? Soalnya tadi kan jawabannya tiga-tiganya langsung dijawab, maksudnya
3 poin tadi langsung dijawab, tidak diberitahu kalau mengaudit laporan keuangan begini, laporan ekonomi anggota begini. Tadi itu kan apa namanya, Cara audit. masih cara untuk Makanya di laporan pertanyaan keuangan. saya apakah sama? Ya, di sini yang saya dapatkan dalam laporan fungsi keuangan itu cara yang dalam mengauditnya itu serta hal saja yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu caranya kita harus tahu target pasar. Di mana siapa yang menjadi sasaran produk kita gitu sebagai promosi ekonomi anggota. Nah, jadi ini panduan bagi kita untuk merumuskan strategi promosi ke depannya. Untuk melakukan pengenalan target pasar dapat melalui riset terlebih dahulu kan. Jadi kita harus tahu target pasar kita itu apa dulu ya. Jadi dalam riset tersebut dapat berdasarkan keinginan atau kebutuhan target pasar. Jika sudah mengetahuinya, maka mudah bagi kita untuk mengaudit untuk membuat produk. Yang kedua yaitu satukan tujuan. Di mana sebelum merancang strategi promosi, perlulah kita memahami tujuan dari promosi yang semestinya kita lakukan, bukan? Nah, ada banyak tujuan yang bisa kita lakukan atau hal-hal yang bisa kita perhatikan gitu. Yang pertama itu menciptakan tanggapan yang baik dari konsumen gitu. Kita harus pandai-pandai dalam hal tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk, dan yang ketiga meningkatkan persaingan produk dengan kompetitor, dan yang keempat itu menghasilkan keuntungan yang maksimal. Jadi jika mampu memahami tujuan dari promosi ekonomi anggota kita, akan sangat mudah bagi kita untuk melaksanakan strategi promosi ekonomi anggota. Yang ketiga itu bisa dengan menggunakan media sosial. Tidak bisa kita pungkiri lagi ya di zaman sekarang ini bahwa salah satu strategi promosi yang dominan dilakukan oleh banyak orang baik di Indonesia ataupun negara-negara lainnya itu adalah pemanfaatan media sosial. Jadi ada banyak media sosial yang tersebar pada zaman sekarang itu yang mulai ya kita sama-sama melihat atau sama-sama merasakan gitu ya, seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk menggunakannya dengan maksimal harus ada juga yang kita perhatikan bagaimana memanfaatkan media sosial tersebut sehingga menjadi strategi promosi bagi kita. Itu cara untuk strategi promosi. Kan ya itu sehingga menjadi disebutkan oleh Yulian, kita perlu berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang nanti telah kita kumpulkan baru kita audit nanti. Seperti ya? Paham. Nanti apa saja maksudnya itu apa saja cara dalam mengaudit. iya perlakuan apa ya, masa kita nggak tahu apa yang mau kita audit kalau kita nggak punya apa namanya patokan atau pedomannya apa yang mau kita audit. Nggak mungkin kita mau audit kertas kosong atau apa namanya karangan kosong, bukan. Terus adalah apa itu seperti yang telah saya sebutkan tadi. Bagaimana Steffi? Baiklah, karena saya melihat sudah terlalu panjang. Saya tidak bisa Siap. Apakah ada sejauh ini apakah ada tambahan dari teman-teman lain? Tidak. Nah, baik, kita masuk ke sesi yang ketiga yaitu sesi penutup ya. Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Sekian pemaparan materi kami pada kali ini.
Semoga pemaparan materi dan jawaban-jawaban tadi dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi teman-teman semuanya ya. Dapat bermanfaat lah pokoknya bagi teman-teman semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang jawab lagi?